Nagari Toar, warisan rumah Godang di sepanjang Batang Kuantan. Nagari Toar yang tumbuh di sepanjang aliran Batang Kuantan menyimpan jejak sejarah, adat, dan warisan rumah Godang yang masih hidup hingga kini. Di balik aliran sungai dan struktur adatnya, tersimpan kisah tentang identitas, kekerabatan, dan perjalanan panjang masyarakat rantau Kuantan. Menyusuri Toar berarti membaca kembali sejarah yang hidup dalam ruang, tradisi, dan ingatan kolektif. Nagari Toar adalah satu dari 4 nagari yang berada dalam kawasan Ampek Koto di Mudiak, sebuah federasi kenagarian yang secara adat termasuk ke dalam wilayah rantau Kuantan. Nagari ini terbentang memanjang mengikuti alur Batang Kuantan, sungai besar yang sejak berabad-abad lalu menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, mulai dari jalur transportasi, pertanian, hingga ruang interaksi sosial dan budaya. Keberadaan Batang Kuantan tidak hanya membentuk pola permukiman Nagari Toar, tetapi juga meninggalkan warisan penting berupa rumah-rumah Godang yang hingga kini masih dapat dijumpai di sejumlah sudut nagari. Rumah Godang inilah yang menjadi penanda kuat keberlanjutan adat, struktur suku, dan sejarah panjang masyarakat Toar. Pada kesempatan kali ini, Nagaripedia mengajak Sanak menyusuri Nagari Toar, menyimak posisinya, pemerintahan, struktur adat, serta warisan budaya yang masih hidup hingga hari ini. Sebagaimana umumnya nagari-nagari lain di wilayah rantau Kuantan, Nagari Toar terletak di bantaran Batang Kuantan, sungai besar yang sejak dahulu menjadi jalur utama pergerakan manusia dan barang. Sungai ini menghubungkan kampung-kampung di sepanjang alirannya dan membentuk jaringan sosial antar nagari. Termasuk di Nagari Toar, Batang Kuantan menjadi penghubung perkampungannya yang sekarang tersebar di 3 desa yang dipisahkan oleh Batang Kuantan. Secara geografis, Nagari Toar berada di antara kota Taluk Kuantan dan Lubuak Jambi. Letaknya sangat strategis karena berada pada ruas jalan utama yang menghubungkan Pekanbaru, Taluk Kuantan, Kiliran Jao, yang menghubungkan Provinsi Riau dengan jalan lintas tengah Sumatera. Artinya, Nagari Toar relatif mudah dijangkau, baik dari arah kota Pekanbaru maupun dari wilayah Sumatera Barat bagian timur. Posisi ini sejak lama menjadikan Toar sebagai nagari lintasan sekaligus ruang pertemuan berbagai aktivitas ekonomi dan sosial. Dalam sistem pemerintahan modern, Nagari Toar secara administratif berada di Kecamatan Gunung Toar. Seiring kebijakan penyeragaman desa pada masa lalu, wilayah kenagarian Toar kini terbagi ke dalam 3 desa, yaitu pertama Desa Toar, kedua Desa Teberau Panjang, dan ketiga Desa Petapahan. Meskipun secara administrasi pemerintahan terbagi dalam bentuk desa, identitas Nagari Toar tetap hidup dalam sistem adat dan ingatan kolektif masyarakatnya. Struktur adat, suku, serta rumah-rumah Godang masih menjadi rujukan penting dalam kehidupan sosial warga hingga kini. Nagari Toar merupakan bagian dari lanskap sejarah panjang rantau Kuantan, wilayah rantau Minangkabau yang berkembang di sepanjang aliran Batang Kuantan. Nagari Toar merupakan satu dari 4 nagari yang membentuk federasi wilayah adat yang disebut Ampek Koto di Mudia bersama Taluak Baringin, Gunung, dan Lubuak Tarontang. Toar tumbuh sebagai permukiman adat yang berpijak pada sistem suku, penghulu, dan rumah Godang. Sejarah kenagarian Toar tidak selalu tertulis dalam arsip resmi, tetapi hidup dalam tambo, kaba, dan cerita turun-temurun yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Rumah Godang, masjid, dan balai adat menjadi saksi bisu dinamika pemerintahan adat, musyawarah, serta pengambilan keputusan bersama.
Penamaan Nagari Toar diyakini berasal dari asal-usul nama Toar, berasal dari kata tuau atau tuah, yaitu tempat berlindung atau berteduh bagi orang yang bekerja di hamparan sawah yang luas, dan juga bagi orang yang menyeberangi jalan di daerah tersebut. Kalau Sanak memiliki catatan sejarah lain atau versi cerita yang berbeda tentang Nagari Toar, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sejarah Nagari memang selalu hidup dan berkembang dari ingatan kolektif masyarakatnya. Di Nagari Toar, terdapat 4 suku, yang seluruhnya berasal dari suku Piliang. Namun, dibagi ke dalam 4 buah suku yang terdiri dari: pertama, Piliang Lowe; kedua, Piliang Soni; ketiga, Piliang Tongah; keempat, Piliang Kociak. Jadi, Sanak Kasadonyo, di Nagari Toar, suku Piliang Lowe dan suku Piliang Soni merupakan 2 suku yang berbeda. Hal ini berbeda dengan kondisi di banyak nagari lainnya, di mana suku Piliang Lowe dan suku Piliang Soni kerap dianggap sebagai satu suku yang sama. Di Nagari Toar, perbedaan tersebut merupakan fakta adat yang hidup dan diakui. Sejalan dengan pepatah adat Minangkabau, lain padang, lain belalang, lain nubuo, lain ikannya, lain nagari, lain adatnya. Pepatah ini sekaligus menggambarkan adanya otonomi nagari dalam mengatur dan memaknai adatnya sendiri, sebagaimana konsep adat Salingka Nagari. Masing-masing suku di Nagari Toar dipimpin oleh seorang penghulu beserta perangkat adatnya. Struktur kepemimpinan adat inilah yang menjadi tulang punggung kehidupan sosial dan kemasyarakatan nagari. Keberadaan para penghulu dari Kaampek suku Nagari Toar dapat dilihat secara jelas pada dinding luar Masjid Baitul Hamdi yang berlokasi di Desa Toar dan berfungsi sebagai Masjid Raya Nagari Toar. Adapun penghulu, pucuak, dan pimpinan keempat suku di Nagari Toar adalah sebagai berikut. Setiap suku terbagi atas 4 unsur kepemimpinan yang dikenal sebagai Urang nan Ampek Jinih, yaitu: pertama, Pangulu sebagai pemimpin suku; kedua, Monti yang berperan dalam urusan adat istiadat; ketiga, Dubalang penjaga keamanan dan ketertiban adat; keempat, Kotik atau Malin yang mengurusi persoalan keagamaan. Struktur ini mencerminkan keseimbangan peran antara kepemimpinan, hukum, keamanan, dan kehidupan sosial. Sebuah sistem adat yang telah teruji oleh waktu. Nagaripedia belum memiliki data tentang Urang Kaampek Jinih di Nagari Toar. Jika Sanak memiliki data dan informasi dari setiap suku yang ada di Nagari Toar, silakan tulis di kolom komentar. Jika Sanak berkunjung ke Nagari Toar, ada beberapa tempat dan suasana yang patut disinggahi. Batang Kuantan merupakan salah satu ruang paling penting dalam kehidupan masyarakat Nagari Toar. Sungai ini bukan hanya menghadirkan pemandangan alam yang menenangkan, tetapi sejak lama menjadi urat nadi kehidupan nagari, menghubungkan manusia, alam, dan sejarah dalam satu aliran yang berkesinambungan. Di sepanjang tepian sungai, Sanak dapat menyaksikan pola permukiman lama yang tumbuh mengikuti alur Batang Kuantan. Rumah-rumah penduduk, ladang, serta ruang aktivitas sehari-hari menunjukkan bagaimana sungai ini menjadi pusat orientasi hidup masyarakat, baik sebagai jalur transportasi, sumber air, maupun tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi. Lebih dari itu, Batang Kuantan juga menyimpan jejak sejarah rantau Kuantan. Dari sungai inilah mobilitas orang dan barang berlangsung, adat berkembang, dan hubungan antar nagari terjalin, menjadikannya saksi bisu perjalanan panjang Nagari Toar hingga hari ini. Sebagai sebuah nagari, Toar memenuhi syarat sah berdirinya nagari, yakni Babalai Bamusajik. Masjid Nagari Toar dan Balai Adat Nagari Toar berlokasi di Desa Toar, berada dalam satu kawasan yang saling berdekatan dengan posisi menghadap ke Batang Kuantan. Letak ini semakin menegaskan peran Batang Kuantan sebagai ruang penting yang mempengaruhi hampir seluruh lini kehidupan anak Nagari Toar.
Masjid Jamik Toar berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat, sementara Balai Adat menjadi ruang musyawarah serta tempat pelaksanaan berbagai upacara adat. Keberadaan keduanya dalam satu kawasan mencerminkan keharmonisan antara adat dan agama, sebuah nilai yang menjadi ciri khas kehidupan masyarakat Minangkabau di wilayah rantau. Rumah Godang di Nagari Toar merupakan simbol keberadaan kaum dan suku, sekaligus penanda kuatnya sistem kekerabatan Minangkabau di wilayah rantau Kuantan. Bangunan ini tidak sekadar berfungsi sebagai rumah tinggal, tetapi juga menjadi pusat kehidupan adat dan keluarga besar. Di dalam rumah Godang, berbagai peristiwa adat berlangsung, mulai dari musyawarah kaum, upacara adat, hingga kegiatan yang melibatkan seluruh anggota keluarga besar. Tata ruang serta bentuk bangunannya mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, hierarki sosial, dan penghormatan terhadap adat yang hidup di tengah masyarakat. Sejumlah rumah Godang di Nagari Toar telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Riau sebagai cagar budaya. Di antaranya adalah Rumah Godang Datuak Sinarogarang, Rumah Godang Datuak Sungik, dan Rumah Godang Datuak Juanso. Penetapan ini menunjukkan pengakuan terhadap nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya. Keberadaan rumah-rumah Godang yang masih bertahan hingga kini menandai kesinambungan tradisi di Nagari Toar. Ia menjadi penanda bahwa struktur sosial serta nilai-nilai adat masih hidup, dijaga, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Demikian Sanak, ulasan kita tentang Nagari Toar, sebuah nagari di rantau Kuantan yang menyimpan warisan rumah Godang, kekuatan adat, serta dinamika pemerintahan dari masa ke masa. Di sepanjang batang Kuantan, Nagari Toar berdiri sebagai saksi perjalanan sejarah dan identitas masyarakatnya yang terus hidup hingga hari ini. Kalau Sanak tertarik dengan pembahasan sejarah nagari dan kota-kota lainnya, baik di Sumatera Barat maupun daerah lain di Indonesia, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita menarik seputaran sejarah, administrasi, dan kebudayaan lokal lainnya. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.